Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ibadah puasa sampai Idul Fitri nanti. Pertama-tama saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa kripto pada hari ini. Jadi segala sesuatu tentang trading dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si tradernya itu sendiri ya teman-teman. Oke, jadi per hari ini market kripto itu naik sebesar 0,86% ya teman-teman. Tidak terlalu tinggi juga, karena masih di dalam fase sideways-nya dia. Terus di sini kita bisa lihat Bitcoin-nya itu ada di harga 46.900 teman-teman. 46.900 per 24 jam naik sebesar 2%. Harga tertingginya per 24 jam ada di 47% dan terendahnya ada di 45%. Terus di sini volume perdagangannya cukup lumayan tinggi teman-teman, ada di 31 miliar dan kapitalisasi pasarnya itu ada di 900 miliar teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat Bitcoin tuh lagi naik ya teman-temannya per hari ini. Itu mungkin fase ini dulu, koreksi dulu sebentar. Apakah itu nanti setelah ada beberapa berita penting juga tentang Bitcoin ya teman-teman. Di video sebelumnya saya juga udah bahas di situ akan ada konferensi untuk Bitcoin di Miami nanti di Amerika Serikat. Dan ada beberapa berita juga dari analis-analis yang akan saya bahas juga teman-teman. Nah, di sini saya mengutip dari Twitternya Crypto Rover, teman-teman. Bitcoin history repeating, ada pengulangan harga dari Bitcoin, teman-teman. Di tahun 2013 sampai 2016 ada pola double bottom seperti ini, teman-teman. Sebelum dia pump tinggi. Di sini juga ada polanya juga nih, teman-teman. Di sini di tahun 2016 sampai 2021 ada juga polanya di sini nih, teman-teman. Ada pola double bottom juga sebelum pump tinggi itu teman-teman pada tahun 2021 kemarin, yang membuat Bitcoin itu mencetak ATH barunya yaitu di harga 900 jutaan teman-teman. Nah, di sini di tahun 2021 Bitcoin ada pola yang sama juga nih teman-teman. Terus di sini belum terbentuk candle. Apakah ini akan membentuk pola yang sama seperti di tahun 2013 sampai 2016? Dan di 2016 sampai 2021 juga dia pump tinggi. Nah, di sini udah ada indikasi nih teman-teman bahwa ada pergerakan yang bagus dari Bitcoin. Apakah nanti Bitcoin ini di tahun 2021 sampai 2022 nanti 2022 ini akankah Bitcoin itu mencetak ATH baru seperti di tahun 2021? Kita bisa lihat nanti ya teman-teman di beberapa bulan ke depan, karena di dalam Bitcoin ini susah sekali untuk pump tinggi seperti koin micin teman-teman. Mungkin perlu beberapa minggu, beberapa bulan ke depan begitu teman-teman. Terus di sini dari Cardano Community nih teman-teman, akan ada upcoming community event. Akan ada event mendatang nih teman-teman dari komunitasnya Cardano di Texas, Amerika Serikat. Mereka akan membahas soal ekosistem Cardano yaitu Hydra teman-teman, yang digadang-gadang itu menjadi ekosistem teranyar yang bakalan di launching pada tahun ini teman-teman dari Cardano. Dan sekarang Cardano juga lagi naik gila-gilaan teman-teman, dari harganya 11.000 sekarang udah ke 17.000 teman-teman. Terus ada beberapa berita lagi di sini yang akan menunjukkan project manajernya Cardano juga. Terus ada pemenang-pemenang di sini teman-teman di Twitternya Cardano. Dan di April ini ada 3,19 juta wallet yang sudah menyimpan Cardano tuh teman-teman. Oke, di sini ada Baby Doge ya teman-teman. Koin kebanggaan kita bersama, karena setiap kali saya membuat video tentang Baby Doge itu view-nya lumayan teman-teman, bagi saya yang baru memulai YouTube tentang cryptocurrency teman-teman, karena analisa saya pribadi. Jadi di sini Baby Doge akan meluncurkan NFT pada tanggal 20 bulan 4 nanti jam 4.20 waktunya itu EST teman-teman. Dan di sini akan dicari pemenang juga nih teman-teman sebesar 50.000 US dollar. Lumayan loh teman-teman. Ada siapa tahu beruntung kan dapat 50.000 US dollar seperti itu. Nah, di sini juga
8 jam until burn sampai dia ngeburn lagi, karena di sini Baby Doge itu ngeburn terus teman-teman. Tetapi itu hanya sekitar 0,7% dari supply-nya, karena supply Baby Doge itu kan bisa triliunan teman-teman, seperti yang saya buat video sebelumnya. Nah, di sini yang saya sampaikan kemarin 3,2 kuadriliun itu udah di burn, tetapi itu hanya 0,7%-nya, tetapi itu tiap bulan. Teman-teman bayangkan jika 3 tahun ke depan udah berapa persen tuh udah ke burn, udah berapa tuh harganya. Mungkin ngepam teman-teman, seperti kita lihat Shiba Inu teman-teman, nggak ada yang tahu seperti apa. Yang penting teman-teman menyimpan uang di sini, menyimpan koinnya itu ya di hold aja teman-teman 2 sampai 3 tahun. Jangan nggak punya ilmu scalping jadi mau scalping, bisa-bisa didam parah, karena market crypto ini bisa naik 100%, bisa juga turun semua 100% teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa hanya mikir untungnya saja, mau untung nggak bisa. Jadi kalau di kripto yang saya bilang tadi, harganya tuh fluktuasinya tuh kenceng sekali teman-teman. Bitcoin di sini teman-teman sebagai leader of market crypto, penentu beberapa altcoin ya teman-teman, tampaknya mengalami ketidakpastian harga di sini teman-teman, karena ada di area pressure, ada juga candle naik turun ya teman-teman, ada jual beli yang sangat luar biasa. Secara daily teman-teman bisa lihat ada jual dan beli sangat ketat sekali teman-teman, membentuk shadow panjang-panjang ketika pembukaan di sini, dan mereka banyak yang membeli terus menjual, drop turun ke bawah, bertahan di area 46.000, begitu juga di area 46.000 ini teman-teman, terus tinggi turun lagi teman-teman. Jadi tarik menarik harga sangat luar biasa sekali teman-teman. Begitu juga di sini, apakah ini akan didam lagi? Akan ada tarik menarik yang luar biasa lagi, karena ini sedang berada di area pressure-nya teman-teman. Makanya saya bilang sebelumnya, di sini adalah area aman untuk open posisi teman-teman. Kira-kira seperti itu analisa saya, karena seperti yang saya buat video sebelumnya, si Pentosi itu mengatakan kalau di area 44.000 sampai ke 48.800 itu adalah area yang kritikal sekali teman-teman, karena banyak sekali whale-whale yang membeli di area 44.000 terus akan menjual di area 48.000 ini teman-teman. Di area 44.000 sampai ke 48.000 itu banyak sekali mereka udah ngambil take profit di situ. Jadi makanya ada tarik menarik harga di sini teman-teman. Apakah nanti akan berhasil breakout jika konferensi Miami itu akan dilangsungkan? Biasanya sih habis konferensi itu akan turun dulu teman-teman ke support terendahnya, mungkin ada di 44 sampai 45.000 teman-teman. Tetapi jika ini akan turun terus sebelum waktu konferensi, ada kemungkinan harga si Bitcoin ini bisa dump parah lagi teman-teman. Makanya kita harus lewati area pressure ini, masih wait and see dulu, tunggu teman-teman, jangan tergesa-gesa untuk membeli, dan tetap dior teman-teman, tetap analisa pribadi. Jika teman-teman itu adalah uang yang bisa disimpan sampai 4 sampai 5 tahun, ya itu nggak masalah teman-teman, karena hitung-hitung ini investasi juga di Bitcoin teman-teman. Dan ini harus kita lewati dulu area pressure ini, baru kita tunggu di area 48.000 ke atas. Ini adalah area aman untuk pasang posisi. Jika teman-teman udah siap untuk menunggu itu, maka tunggulah lagi untuk pressure-nya ini teman-teman, karena ada area pressure yang cukup luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa nonton video saya tentang Bitcoin kemarin teman-teman, ada analisa tentang Pentosi di situ. Nah, terus di sini ada Cardano teman-teman. Cardano itu ATH-nya ada di $2, $3 lah teman-teman ya. Waktu itu di tanggal 23 Juli sampai ke tanggal 25 Agustus, 23 Agustus ini dia naik tinggi gila-gilaan sekali teman-teman. Dia mencetak ATH di situ. Terus ketika dia udah tinggi seperti ini, maka ada kemungkinan dia dibanting nih teman-teman. Nah, di sini udah dibanting nih teman-teman. Dibanting dari tanggal 4 September sampai tanggal berapa nih? Di sini. Sampai tanggal 10 Maret ya teman-teman ya. Tetapi kabar baiknya, Cardano itu udah berhasil breakout di area
satu dolaran teman-teman. Kemarin kan ada di 0, sekian, belum sampai 1 dolar teman-teman. Nah itu kabar baiknya yang bagus sekali, karena di sini teman-teman bisa lihat ada pola cup and handle juga yang biasa mengindikasikan bahwa akan ada pembalikan tren tuh teman-teman. Nah di sini ada cup and handle, akan ada pola pembalikan nih teman-teman. Apakah di sini masih ada momen sideway-nya dia nih teman-teman. Tetapi jika udah ada pola cup and handle seperti ini tuh adalah biasanya mengindikasikan pembalikan arah teman-teman. Di sini juga ada pola cup and handle juga, di sini juga ada dua cup and handle. Terus ini ada pola pembalikan arah. Sebenarnya di sini udah kebentuk teman-teman, cuman nggak sempurna kecuali dia membentuk cup and handle sampai ke atas ini teman-teman. Nah ke atas ini sejajar dengan ini, baru itu bagus. Ada kemungkinan dia bakalan breakout di area sini, tetapi tidak, dia masih dump parah dulu sampai akhirnya breakout di area 1 dolar di sini teman-teman. Ada sentimen yang bagus juga karena Cardano akan melisting atau melaunching project anyar mereka, yaitu ekosistemnya Cardano Hydra teman-teman. Semoga saja itu dapat mengangkat harga Cardano untuk mencetak ATH baru lagi teman-teman. Kemungkinan kita berdoa saja di tahun ini udah ada ATH baru dari Cardano. Jadi teman-teman yang udah nge-hold Cardano bisa tersenyum lagi nih teman-teman, bisa take profit lagi. Terus di sini ada Baby Doge teman-teman. Sebenarnya Baby Doge ini juga membentuk cup and handle teman-teman yang bagus. Di sini ada cup and handle-nya. Sebelumnya dia tuh udah didam lumayan juga teman-teman. Di sini area sini udah didam parah. Tetapi ada pola cup and handle-nya tuh teman-teman. Kalau teman-teman lihat di situ. Nah itu juga ada indikasi akan ada pembalikan arah di sini. Terus di sini apakah nanti dia akan membentuk pola cup and handle lagi? Jika ini udah sampai ke sini lah kira-kira teman-teman. Nah, ini mengindikasikan akan ada perubahan tren naik teman-teman, karena sebelumnya kan dia didam lumayan tuh sampai akhirnya dia breakout di area sini teman-teman, 0,000 sekian 2 itu. Nah, dia udah melakukan tren pembalikan arah. Semoga saja seperti Cardano teman-teman. Kita berdoa bersama bagi holder Baby Doge ini. Harga Baby Doge bisa pump parah, karena biasanya koin-koin micin seperti ini dalangnya itu Elon Musk teman-teman. Sekali dia nge-tweet, oh bisa naik sampai 60-70% teman-teman. Seperti Shiba Inu juga hanya nge-tweet anjing langsung naik juga. Ini juga sama teman-teman kasusnya seperti Shiba Inu. Semoga saja ini adalah sentimen yang bagus. Semoga saja Bitcoinnya juga ada tren positif lagi. Dan tetap Dior teman-teman, tetap analisa pribadi lagi untuk kedepannya. Oke, sekian informasi dari saya pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika video bagus silahkan di like. Jika video tidak bagus juga silahkan di unlike ya teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.